Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih saat Teropingit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Ruh Sang Ratu Adil di Zaman Edan. Wahai para putra putri Nusantara, di dalam menyambut kebangkitan Nusantara menjadi mercusuar dunia, meraih era keemasan, era kejayaan Nusantara, tentunya sang manusia terpilih yang akan hadir muncul di akhir zaman ini sudah tidak ambang gerbang kehadirannya. Bahkan kehadiran sang manusia pilihan ini juga disertai oleh orang-orang yang kini berada di bumi Nusantara, telah mencapai titik kesadaran di dalam cara berpikir dan titik kesadaran di dalam memahami akan kebersamaan antar makhluk Sang Maha Pencipta. Mereka yang telah tercerahkan dan telah tersadarkan, tentunya mereka akan bisa saling menghormati, saling menghargai tanpa mengenal kasta dan golongan. Ruh Sang Ratu Adil itu adalah reinkarnasi ataupun cahaya yang abadi yang datang dari generasi ke generasi untuk mengisi wadah-wadah yang memang layak untuk membawa segala cita-cita mulia dari para leluhur bumi Nusantara kita tercinta. Kehadiran Sang Ruh Ratu Adil, di mana Ratu Adil ini memiliki kebijaksanaan, kejujuran, kewelas-asihan, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang pernah hidup di era zaman dulu kala, kini menitis kembali ke era kebangkitan Nusantara. Kebangkitan yang sebelumnya Nusantara mengalami era kegelapan, era kemelut, di mana disebutkan oleh orang-orang sebagian kita memasuki masa-masa zaman Edan. Hidup di zaman Edan, gelap jiwa, bingung pikiran, bahkan diri pun ikut semakin menjadi tak karuan. Ketika hati dan pikiran kita turut edan, hati tak akan tahan jika tidak turut mengikuti segala bentuk keedanan yang ada di akhir zaman. Batin merana dan penasaran, tertindas dan kelaparan. Tapi sesungguhnya janji Tuhan sudah tentu pasti. Seuntung apapun orang yang lupa daratan, lebih selamat orang yang menjaga kesadaran. Sehingga wahai sahabatku semua, para putra putri Nusantara, di dalam menghadapi fenomena akhir zaman, di mana di fenomena akhir zaman ini begitu banyak hal-hal yang dapat membingungkan, yang dapat mengombang-ambingkan arah tujuan hakikat manusia pada tujuan sebenarnya. Sehingga di zaman Edan ini, para sepuh kita, para spiritual di barisan yang positif, di barisan yang memiliki nilai-nilai keilahian, nilai-nilai ketulusan, mereka akan turut serta membantu para warga bumi Nusantara dan seluruh manusia yang ada di dunia untuk bisa bangkit menjadi insan yang penuh kesadaran. Tak jarang ajaran-ajaran budi pekerti, ajaran-ajaran welas asih, ajaran saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya, semakin hari semakin kian tumbuh. Perhatikanlah di lingkungan kita, apakah sudah ada orang-orang yang saat ini tengah menjalani laku spiritual seperti meditasi ataupun membangkitkan energi kundalini yang ada di setiap jiwa mereka atau setiap diri mereka. Mereka akan secara langsung terbimbing dan terkoneksi dengan alam semesta. Bagi orang-orang yang mulai telah terbangkitkan kesadarannya, mereka akan berusaha
selalu eling dan waspada dengan berbagai macam cara-cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, agar dengan tujuan kita bisa menjadi bagian orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang nantinya juga akan bisa ikut menyambut era kebangkitan, era keemasan, membawa ibu bumi pertiwi kita menuju mercusuar dunia. Karena sesungguhnya, wahai sahabatku semua, para putra putri Nusantara, kebangkitan Nusantara ini akan diisi oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang penuh pencerahan dan penuh kesadaran. Sehingga bukan saja dari kalangan spiritual, para tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat religius, mereka semua turut serta membangkitkan jiwa-jiwa yang penuh kesadaran. Setiap golongan-golongan yang ada di bumi Nusantara ini, semua tiada lain, tiada lepas, mereka juga turut dibantu oleh para ruh-ruh orang-orang mulia di zaman dulu kala. Kehadiran sang ruh Ratu Adil di zaman Edan ini adalah tiada lain memerangi bentuk kegelapan. Kegelapan yang bisa menjauhkan diri putra-putri Nusantara, yang bisa menjauhkan pikiran dan jiwa putra-putri Nusantara untuk tidak mengenal sejatinya hakikat dalam hidupnya. Untuk itu, semoga sahabat-sahabat putra-putri Nusantara yang saat ini benar-benar penuh dengan keseriusan menyambut era kebangkitan Nusantara, di mana kebangkitan Nusantara ini juga dikatakan oleh sebagian orang adalah fenomena akhir zaman yang dikatakan dikait-kaitkan akan adanya hari kiamat. Jika kita memandang arti dari kiamat, sebenarnya tiada lain adalah sebuah hari kebangkitan. Kebangkitan segala yang dulunya pernah tertidur, yang dulunya pernah terpendam, kini kembali muncul, kembali hadir, dan kembali bangkit dengan jiwa-jiwa yang baru, dengan raga-raga yang baru, dan dengan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang baru sesuai dengan generasi yang baru. Tentunya kita semua menyadari setiap era itu ada masing-masing versi dan perkembangan zaman yang ada tumbuh di setiap era generasi tersebut. Untuk itu, ketahuilah wahai sahabat semua, para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit, di dalam menyambut kebangkitan bumi Nusantara kita tercinta, di sana ada begitu banyak ruh-ruh para leluhur yang ikut hadir membantu membangun kesadaran putra-putri Nusantara. Hampir beribu-ribu ruh-ruh yang hadir di kehidupan masa silam datang masuk ke dalam kehidupan masa sekarang. Tak terkecuali sosok Sang Ratu Adil yang pernah hidup di zaman era dulu kala, kini juga hadir di bumi Nusantara kita tercinta. Beliau hadir mendampingi calon-calon Sang Kinasih Satrio Piningit yang akan memimpin bumi Nusantara kita tercinta. Dibaiatnya ataupun terpilihnya salah satu kasatria putra terbaik ibu bumi pertiwi menjadi sosok Sang Kasatrio Piningit sejati, itu tiada lain dipilih oleh orang-orang yang telah mendapat gemblengan khusus dari para roh leluhur terdahulunya. Mereka yang telah dituntun menjadi insan yang tercerahkan sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan di dalam mengambil keputusan tentang mau dibawa kemana segala kekayaan bumi Nusantara kita tercinta, dan untuk apakah segala bentuk kekayaan dan segala bentuk keindahan yang ada di bumi Nusantara ini, kalau tidak untuk kemaslahatan, untuk sebagai media,
sebagai jembatan menjalankan keibadahan kita kepada Sang Maha Pencipta. Dan dengan itu, negeri bumi pertiwi ini akan menjadi negeri yang penuh berkah, negeri yang penuh kesadaran, negeri yang penuh kesuburan, dan selalu membawa perdamaian dan ketentraman. Tak heran dan tak akan luput, Nusantara kita tercinta nantinya akan menjadi kebanggaan di dunia internasional atau di dunia mancanegara. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.